Halo teman-teman, kembali bersama Suyani hari ini yang akan membahas tentang Cakra Asna lagi. Cakra Asna lagi. Kenapa lagi? Karena yang episode sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas tentang Cakra Asna, tapi di mana kondisi kalau seseorang punya Cakra Asna yang energinya low atau energinya nggak balance ya, sehingga akibatnya menjadi seseorang yang overthinking. Nah, kali ini aku membahas tentang Cakra Asna yang energinya tinggi banget atau sangat balance ya. Dan apa manfaatnya? Mengapa seseorang bisa dikaruniai energi Cakra Asna yang begitu tinggi? Manfaatnya apa? Dan apa sih ciri-cirinya? Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih lama lagi, jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya video dan channel ini ya teman-teman, supaya aku juga bisa lebih semangat bikin video ini ya, untuk next episode-nya tentu aja. Ada beberapa klien saya yang datang ke saya karena mereka punya masalah yang kadang-kadang masalah itu saya lihat kok mirip ya dengan saya dulu ya. Salah satunya adalah yang ciri-ciri yang terbesar itu adalah susah tidur ya teman-teman ya. Tidurnya itu nggak nyenyak dan suka mimpi buruk ya. Terus ketika datang ke tempat yang sifatnya agak spooky atau creepy ya, itu membuat dirinya langsung nggak nyaman, kadang-kadang bahunya langsung berat gitu ya. Kalau kayak kasusnya aku dulu sampai bertahun-tahun ya, ada sekitar 13 atau 15 tahun aku nggak bisa tidur teman-teman. Setiap malam tidur pasti mimpi buruk ya. Dan kadang juga diiringi dengan beberapa kasus atau tantangan hidup yang kadang-kadang nggak main-main sih, benar-benar yang sampai kita didesak untuk harus ngambil keputusan yang sangat penting ya, yang kadang-kadang kita juga bingung kenapa ini bisa terjadi sama diri kita yang tadinya kita rasa semuanya baik-baik aja. Tapi ada juga yang datang ke saya, mereka pengen tahu Cakra Asnanya tinggi atau tidak energinya, hanya karena pengen tahu aja gitu loh. Ya sisi negatifnya kadang-kadang menganggap bahwa pengen kayak gaya-gayaan, dianggap punya indera keenam yang kuat ya teman-teman ya. Nah ini yang agak-agak gimana ya, sebenarnya justru yang tipe kedua ini yang paling banyak teman-teman. Kenapa? Karena yang tipe kedua ini banyak komunitasnya. Justru tipe pertama yang bener-bener real itu mereka nggak kayak gitu, bahkan mereka tidak menyukai ya proses menjadi seseorang yang punya indera keenam yang kuat. Yang tipe kedua ini justru menyukai, bahkan mencintai perhatiannya ya. Nah, buat apa sih teman-teman kita perlu mengenali orang yang beneran punya indera keenam atau asna yang kuat sama yang tidak? Karena begini teman-teman, ada perbedaannya. Ketika kamu kadang-kadang berteman nih sama orang, ada aja orang yang menyukai ada sisi spiritual. Ada orang yang benar-benar menyukai spiritual, tapi dia mengakui bahwa dia nggak punya kemampuan itu. Nah, ini yang konyol. Saya bahkan punya teman satu, dia sangat menyukai spiritual, tapi dia sendiri mengakui dia tidak punya kemampuan itu. Sehingga siapapun yang mengaku kepada dirinya kalau dia punya kemampuan, dia percaya ya, telan bulat-bulat. Dibilang, oh ini orang anak indigo segala macam. Sebenarnya anak indigo atau enggak ya, indigo kan berasal dari ini ya, Cakra Asna itu kan warnanya biru. Makanya kalau memang anak-anak yang punya kemampuan spiritual yang tinggi atau asnanya yang tinggi disebut anak indigo. Ya itu berawal, indigo kan warnanya biru ya teman-teman ya. Jadi temanku ini sampai menelan bulat-bulat semua omongan itu tanpa disaring secara logika gitu loh.
Bisa kayak gitu loh teman-teman. Nah ini yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita bertemu dengan orang yang the real, ya memang dia punya kemampuan. Banyak kalimat, ucapan, pikiran dia itu bisa sharing ke kita dengan kebijaksanaan yang cukup baik ya. Tapi ada juga yang mereka cuman hanya buat nakut-nakut kita, atau bahkan mungkin bikin kita tuh cuman mau beli produknya dia aja gitu loh teman-teman. Jadi kita harus tahu ya, apa ciri-ciri orang yang memang benar-benar real, dia sebagai real orang yang punya kemampuan, sixth sense, atau disebut indigo, whatever lah itu. Sekali lagi teman-teman, seseorang yang punya kemampuan itu atau tidak, itu tidak bisa dibuktikan secara medis atau dibuktikan secara grafik atau punya alat membuktikan, itu nggak ada. Hanya berdasarkan klaim ya. Nah klaim-klaim inilah yang kadang-kadang membuat orang banyak percaya dengan klaim-klaim itu ya. Nah teman-teman, apa sih yang menyebabkan seseorang benar-benar dia punya kemampuan spiritual tinggi atau asna yang kuat atau sixth sense yang kuat? Aku akan bahas kupas satu persatu tentang ciri-ciri ini. Ciri yang pertama adalah seseorang yang punya asna yang kuat, sangat balance, atau dia punya indera keenam. Biasanya dia otentik teman-teman. Otentik tuh kayak gini loh, dia nggak bisa pura-pura. Dia nggak bisa misalnya tuh yang tadinya nggak benar dibilang jadi benar ya. Atau misalnya nih kayak gini misalnya ya, ini gelang batu ambar ya teman-teman ya, batu ambar ini. Kalau orang yang benar-benar otentik, dia akan bilang bahwa ini batu ambar, oke, benar ya, punya energi, bisa untuk kesehatan, apalagi ember dari Baltik. That's it, selesai sampai situ. Apakah benar-benar ketika ditanya nih, apakah ember ini benar-benar bisa bikin aku sehat tanpa kena penyakit? Orang yang otentik dia akan jawab enggak kayak gitu. Karena setiap batu memang punya energi menyembuhkan, tapi untuk bisa sembuh atau enggak itu tergantung dari kitanya sendiri. Itu orang yang otentik. Tapi kalau orang yang berpura-pura, dia pasti akan bilang, "Wow, benar ini bisa 100%." Apalagi kalau kamu bayar. Kamu beli ini 2 juta atau 10 juta, kamu bisa sembuh dari penyakit misalnya jantung atau apa gitu ya. Biasanya kalau orang otentik itu dia nggak bisa pura-pura. Dia juga bisa punya kemampuan melihat kepalsuan seseorang. Misalnya contoh, saya punya guru spiritual. Dia itu terima atau mengobati orang yang banyak sekali. Orang yang datang berobat sama dia bisa tahu orang ini benar-benar real butuh bantuan dia atau cuman hanya buat nguji kemampuannya. Jadi orang yang otentik itu adalah orang yang benar-benar dia gak bisa pura-pura, dia apa adanya jujur, dan dia juga bisa tahu kepalsuan seseorang ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang otentik. Yang kedua ya, orang yang punya kemampuan asna yang tinggi biasanya dia akan dia haus akan pengetahuan. Banyak hal yang dia mau pelajari dan dipraktekkan secara konsisten. Saya punya teman, dia belajar banyak hal, tapi tidak membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang punya asna yang tinggi. Kenapa? Ada tipe orang yang banyak belajar, tapi setelah dia dapat ilmunya dia nggak praktekin teman-teman. Nah kalau orang yang benar-benar dia punya asna yang kuat, dia penasaran, terutama penasaran yang misalnya dia pengen tahu apa, dia benar-benar penasaran dan pengen belajar, dan dengan sungguh-sungguh setelah dia dapat pelajaran itu dia praktekin dan dia dalemin satu persatu sampai tuntas ya teman-teman ya. Jadi orang yang benar-benar punya kemampuan asna yang tinggi, dia suka belajar dan gak bisa duduk diam. Selalu aja dia bisa memikirkan what next, apa yang aku perlu pelajari berikutnya. Yang ketiga adalah tangguh dan kuat. Sekali lagi,
Banyak sekali orang yang punya cakra asna yang kuat, jadi banyak banget yang dipanggil. Tetapi yang terpilih itu nggak banyak, teman-teman. Beberapa orang yang memang dia punya cakra asna yang kuat dan dipilih sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan atau gift, dipilih sama universe untuk menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan untuk penyeimbang alam semesta, ya kan? Itu biasanya dia juga punya tantangan hidup yang gak main-main, teman-teman. Orang yang kayak dikasih sama semesta atau universe banyak PR dalam hidup dia, yang dia harus menyelesaikan satu-satu. Terutama dia harus bisa menyelesaikan masalah pribadinya juga, ya teman-teman. Dan itu setiap problem dalam hidup dia, mau seberat apapun, itu menjadikan hidup dia itu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Karena orang yang terpilih adalah orang yang memandang hidupnya, segala sesuatu adalah menjadi pembelajaran buat dirinya, bukan menyalahkan hidupnya atau menyalahkan orang-orang di sekelilingnya supaya dia terlihat benar, gitu loh, ya. Saya banyak melihat beberapa kasus, ya. Kalau kita, ya ini sisi manusia sih ya sebenarnya. Kalau kita punya masalah, kita selalu mencari kambing hitam. Nah, orang yang terpilih dia tidak kayak gitu. Orang yang terpilih, setiap dia punya masalah, dia justru merefleksikan dirinya, ngaca, ya. Oke, apa yang sudah aku lakukan sehingga masalah ini bisa terjadi, ya. Jadi, itu adalah ciri orang yang terpilih. Yang berikutnya, orang yang terpilih selalu mencari kebenaran. Dia selalu mencari hal-hal yang ingin dia ketahui dan juga tidak pernah takut bertanya. Bahkan mungkin pertanyaannya itu tuh membuat dia harus punya benturan sama orang. Dia nggak pernah takut untuk bertanya. Dan ketika dia sudah bertanya, dia selalu mempunyai jalan sendiri atau punya solusi sendiri untuk menyelesaikan problemnya, ya. Orang yang terpilih dia selalu menyukai kebenaran, ya. Meskipun kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, tapi buat dia ya itu nggak masalah, karena pahit atau tidak, baik atau buruk adalah sebuah pengalaman hidup buat dirinya. Punya jawaban terhadap hidupnya sendiri dan selalu punya banyak akal untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, ya. Dan yang kelima, orang yang punya gift atau dia orang yang terpilih selalu berbeda sama yang lain. Kadang yang dipikirkan itu tuh nggak sama dengan orang lain, sehingga ketika misalnya dia punya sahabat, dia punya teman, bisa terpecah. Kadang-kadang dia terpaksa harus tersingkirkan. Bisa jadi karena dia memegang kuat idealisme atau prinsip otentik itu, sehingga ketika pikirannya tidak nyambung, otomatis dia menjadi beda sendiri. Dan kadang-kadang itu yang menyebabkan dia harus jalan sendirian, teman-teman. Apakah dia perlu memaksa untuk orang-orang menerima dirinya atau menerima pendapat dirinya? Enggak juga. Kadang-kadang orang yang terpilih ketika dia merasa dia berbeda, ya dia menyingkir aja dan membiarkan orang jalan dengan caranya dan dia jalan dengan caranya sendiri. Ciri yang keenam adalah ciri yang paling umum. Biasanya orangnya baik, ya. Baik dalam tanda kutip, ya. Baik, benar-benar baik. Dia melakukan apapun, dia tidak pernah memikirkan timbal balik buat dirinya. Dan dia selalu berpikir bahwa yang dia lakukan itu demi buat dirinya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, dia tahu itu akibatnya akan baik buat dirinya. Dia nggak peduli apakah perbuatan baik itu akan dibalas sama orang atau dia hanya dimanfaatkan sama orang. Dia nggak peduli. Dia hanya fokus berapa perbuatan yang bisa dia kasih, berapa manfaat yang dia bisa berikan kepada orang lain. Dia cenderung tidak peduli dengan aku dapat manfaatnya apa,
Biasanya seperti itu. Ketujuh, insting dan firasat yang kuat. Ini yang membuat orang banyak sekali mencari orang-orang yang dikaruniai asna yang kuat atau orang terpilih. Kenapa? Karena dianggap punya insting dukun atau kalau orang Chinese bilang dianggap sebagai tukang kuamia ya, teman-teman, tukang ramal ya. Padahal perbedaannya adalah orang yang punya asna yang kuat, dia punya insting yang kuat. Kadang dia bisa membaca atau memprofil sesuatu karena dia punya kecerdasan yang cukup lumayan, teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi insting yang kuat, firasat yang kuat, dan biasanya terbukti ya. Jadi kalau dia punya insting yang kuat, firasat yang kuat, tapi dia nggak terbukti, ya enggak lah, berarti itu nggak ada doang. Tapi kalau firasat, insting yang kuat itu terbukti, nyata, benar-benar, ya berarti beneran itu orang adalah orang yang terpilih ya. 8. Biasanya di komunitasnya ada aja orang yang tidak menyukai orang-orang yang terpilih ini. Ada aja digosipin, ada aja digibahin. Kenapa sih? Ya begitu. Meskipun kamu nggak melakukan kesalahan ya, orang-orang ini nggak melakukan kesalahan, tapi karena dia bertumbuh secara spiritualnya begitu kuat sehingga menciptakan sinar yang begitu terang, sehingga orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak mempunyai kemampuan sinar atau mengimbangi sinar terang itu, biasanya ya jadi nggak suka sama orang-orang terpilih itu. Orang yang terpilih selalu menjadi magnet buat yang lainnya. Dia akan mengetrek orang banyak sekali datang ke dirinya untuk mendapatkan setidaknya percikan kebijaksanaannya. Dan bila seseorang yang punya benturan terhadap sinar itu, ya pasti udah ngegibahin, pasti sudah punya rasa nggak suka pada orang yang punya kemampuan itu ya. 9. Ciri orang yang dikaruniai asna yang kuat, dia selalu percaya kekuatan yang terbesar itu ada yang lebih tinggi, yaitu sangat menghormati kekuatan alam semesta. Segala sesuatu biasanya dipercaya sama dirinya. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah sesuai rencananya untuk dia mendapatkan kebijaksanaan yang lebih baik. Dan juga sebagai seorang pekerja yang mempunyai tugas untuk membawa cahaya kepada orang lain dan tidak takut apapun di dunia ini, karena menurut dia yang terjadi di hidup ini, di dunia ini memang sudah jalannya harus dijalani. Jadi seseorang yang selalu berusaha dan dia berjuang untuk mengatasi rasa takutnya. Seseorang yang pasrah terhadap apapun pilihan yang diberikan kepada hidupnya. Pasrah ya teman-teman ya, ikhlas menerima, bukan berarti pasif ya atau nggak ngapa-ngapain ya. Itu beda banget ya teman-teman ya. Pasrah dalam arti kata menerima semua kondisi, bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Itu beda. Kalau nggak ngapa-ngapain itu malas teman-teman. Kalau pasrah itu adalah dia kerjakan sebaik mungkin, hasilnya dia menyerahkan kepada alam semesta. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri orang yang memang dikaruniai asna yang kuat. Dari 9 ini, apakah kalau benar kamu adalah salah satu orang yang punya asna atau orang yang terpilih, kamu setidaknya memiliki 6 ciri minimal. Yang 3-nya pun tetap punya cirinya, cuman hanya on progress menjadi lebih kuat. 6 atau 5 lah minimal ya teman-teman ya. Jadi kenali ya, kalau seseorang yang mengaku dirinya mempunyai asna atau mempunyai sixth sense yang kuat, perhatiin 9 ciri ini. Apakah orang itu punya ciri-ciri seperti itu? Ya memang dalam hidup ini Chisuya ini selalu percaya seseorang itu progres ya teman-teman. Bisa jadi misalnya kalau kamu ketemu sama Chisuya ini misalnya 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, belum tentu kayak sekarang atau bicaranya kayak sekarang. Kenapa? Karena 20, 15, 10 tahun yang lalu itu kan sebuah kayak jalannya sebuah kehidupan
banyak tuh yang dialami, hal-hal yang dialami sehingga membuat seseorang pribadinya menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa karena dia sudah menjalani sebuah tantangan hidup, ya. Bukan cuma sebuah sih, banyak tantangan hidupnya membuat pribadi seseorang menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Jadi kita nggak pernah bisa menjudgment atau menghakimi seseorang, oh dulu tuh Suyen itu kerjanya marah-marah, emosian segala macam. Kita nggak bisa menjudge seseorang dari emosi seseorang yang ada di 15, 20, 30 tahun yang lalu. Kita harus bisa melihat progresnya, teman-teman, ya. Nah, seseorang yang mau karakter seburuk apapun, selama dia progresnya menuju ke 9 ciri-ciri ini, pasti dia adalah orang yang terpilih. So, kenali orang di sekitar kamu apakah benar dia terpilih atau bukan, sehingga kamu bisa dengan cermat untuk bergaul dengan orang yang memang menjadi inspirasi kamu. Gimana dengan seseorang yang punya asna yang kuat dan progres menjadi orang yang dikaruniai gift atau orang yang terpilih, tapi nggak kuat dengan tantangan hidupnya, atau punya emosi yang masih belum stabil, teman-teman. Nah, biasanya aku suka memberikan sharing kepada orang-orang yang datang ke aku untuk konsul tentang masalah itu. Pertama, aku mengajak dia untuk berdoa, ya. Berdoa dalam arti kata, misalnya seperti kayak di Buddhis itu kan ada yang namanya baca mantra atau sutra atau parita, ya. Biasanya aku suka ngajarin mereka untuk memilih salah satu mantra atau sutra atau parita yang menjadi pegangan hidupnya. Atau kalau misalnya di agama lain, di kitab sucinya kan ada tuh pastikan kayak bait-bait, ya, bait-bait sucinya. Nah, itu pilih aja salah satu untuk menjadi pegangan hidupnya. Jadi ketika lagi sedih, susah, lagi down, ingat dengan itu sehingga bisa bangkit lagi, gitu loh. Terus yang kedua, melatih diri dengan meditasi atau bisa men-zoom out dirinya. Dalam arti kata, meditasi itu membuat kita stop untuk berpikir. Bukan kosong ya teman-teman, bukan membiarkan pikiran kita kosong, nanti error itu ya. Tapi lebih ke arah stop berpikir, hanya fokus dengan nafas, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu tuh dengan cara yang lebih jauh, bisa zoom out, ya. Nggak masalah tuh kalau terlalu dekat kita nggak bisa lihat. Coba deh teman-teman ambil barang tempel di mukanya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau kita barangnya kita jauhin, kita baru bisa lihat, oh ini apa bentuknya, kayak apa detailnya, ya kan? Seperti itu juga proses melatih diri kita dengan meditasi atau istilah yoga namanya pranayama, ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, biasanya bisa dibantu dengan kita dengan batu alam. Biasanya bisa, misalnya untuk menguatkan asna kita, aku suka mereferensikan batu-batu kayak lapis lazuli atau yang punya sisi spiritual yang kuat banget. Sitrin juga bisa, atau juga bisa dengan ametis ya teman-teman ya. Ada terus itu juga tuh moonstone atau labradorite, itu adalah batu-batu yang energi spiritualnya sangat kuat sehingga membantu asna kita juga lebih kuat. Red garnet juga sama black onyx ya teman-teman ya, itu membuat kita tuh jadi kayak lebih kuat gitu loh ya, kita punya spiritual kita, sehingga membantu asna kita juga bisa lebih bekerja dengan lebih baik ya teman-teman. Terus yang tadi yang keberapa, yang berikutnya yang kelima ya. Yang keempat ya, kita belajar menumpahkan pikiran kita, diri kita dengan sebuah media. Ada beberapa media yang paling mudah dulu waktu masa-masa perjuanganku ya, itu guruku mengajarkan aku untuk menulis ya. Apapun yang di dalam pikiran aku tulis di buku teman-teman. Nah kadang-kadang aku suka ngajarin teman-teman untuk membuat jurnal syukur ya. Jadi tulis semua hal-hal baik dalam hidup kamu hari ini apa, tulisin aja gitu. Atau cerita aja apa yang pengen kamu cerita, kita tulis. Tapi tulisnya pakai tangan ya teman-teman ya, nggak pakai ketik gitu ya. Kenapa? Energinya tuh beda gitu loh ya. Atau ada juga
saya juga mengajarin beberapa metode kayak kita membuat sebuah lingkaran mandala ya teman-teman ya. Bahkan ada juga praktek-praktek menggambar mandala ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita merilis ya stres kita, merilis beban kita, membantu kita menzoom out sebuah masalah juga ya teman-teman ya. Itu adalah cara yang keempat. Jadi pakai media. Kalau kita nggak sanggup duduk diam melakukan meditasi, ya kita bisa lakukan dengan cara yang keempat, yaitu dengan media. Oke. Yang kelima, dengan kita menemukan guru spiritual yang tepat. Nah ini ya teman-teman, kalau kita menemukan guru spiritual yang tepat, biasanya itu tuh tidak pernah berjanji teman-teman. Seperti yang ketika aku menemukan guru spiritual aku juga nggak pernah janjiin apa-apa. Oh ntar ternyata Suyeni bisa baca cakra, nggak pernah teman-teman. Guru spiritualku cuma hanya bantu aku untuk bagaimana caranya aku melatih diri dengan nafasku, ya, menyadari diriku. Nggak pernah tuh dibilang nanti kamu ke depannya kamu bisa baca cakra, bisa bikin mandala, bisa bikin batu, maksud tuh bisa merakit batu alam segala macam. Nggak pernah kayak gitu juga. Tiba-tiba kemampuan itu tuh muncul sendiri dengan seiringnya berjalan waktu. Jadi guru spiritual yang tepat itu adalah orang yang benar-benar mempunyai ikatan karma kita, dan dia memang mempunyai sumpah untuk menjadikan kita atau kayak punya tugas untuk menjadikan kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tapi guru itu juga macam-macam. Ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA. Ibaratnya ada guru yang pertama kamu ketemui, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang seterusnya. Ya, balik lagi ke pribadi kita, karma kita, jodoh kita. Seberapa besar kita bisa punya jodoh ketemu guru yang tepat buat diri kita. Oke, teman-teman. Demikian sharing tentang cakra asna yang tinggi hari ini. Apakah itu bermanfaat atau tidak buat Anda? Andalah yang bisa menjawab. Dan saya menerima semua opini, masukan untuk saya juga. Silakan ditulis di komen di bawah ini ya. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya untuk dapetin update video-video saya berikutnya. Sampai ketemu lagi, see you, bye.